Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas ya, kenapa sih pinjaman saya selalu ditolak, Kak? Padahal saya nggak pernah galbay, padahal saya pemula. Nah, mungkin ya nama teman-teman berada di dalam BI checking. Nah, namun sebelumnya mari kita cek bagaimana sih cara kita cek nama kita apakah bersih di BI checking atau tidak. Nah, berikut akan saya ulas bagaimana cara kita cek nama-nama kita di BI checking. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, jadi hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mengajukan pinjaman, baik itu di pinjaman bank konvensional, pinjaman online, atau KPR, lebih dahulu teman-teman harus cek dulu apakah BI checking kita aman, apakah slik OJK kita aman atau tidak. Karena jika kita tidak mengetahui, itu akan sia-sia, percuma teman-teman capek-capek mengajukan, capek-capek menyiapkan dokumen, namun ujung-ujungnya pinjaman kita ditolak. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cek BI checking teman-teman, apakah bersih, apakah udah aman atau tidak. Karena di sini ya, untuk cara cek nama di BI checking ini merupakan sesuatu yang perlu diketahui oleh debitur atau kita pemilik tanggungan kredit. Nah, meskipun ya sekarang nama BI checking ini udah berganti menjadi slik OJK, di mana slik itu adalah sistem layanan informasi keuangan atau biasa kita sebut dengan slik. Dengan metode pengecekan caranya hampir sama dengan kita cara mengecek di BI checking. Nah, untuk slik OJK ini dikelola langsung oleh BI, kemudian sekarang berada di bawah pengawasan OJK. Jadi sebelum kita mempraktikkan bagaimana cara cek nama kita di BI checking, nah jadi kita harus menyimak dulu nih, apa sih keterangan skor kredit yang biasa dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan ketika kita pengajuan, dan juga apa sih persyaratan jika kita belum mengetahui apa skor kredit kita. Kadang banyak yang bingung ya, misalkan ketika kita pengajuan, kemudian keluarlah skor kredit kita dengan beberapa keterangan. Nah, namun keterangan itu kadang banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak paham apakah nilai skor segini kita memenuhi persyaratan, apakah pinjaman kita ditolak. Jadi teman-teman harus mengetahui itu dulu, apa keterangan dari skor yang diberikan oleh lembaga keuangan tempat kita pengajuan pinjaman. Nah, namun jangan skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, berdasarkan aturan yang disahkan oleh OJK, untuk skor kredit ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Nah, untuk BI checking ataupun slik OJK ini membagi tingkat kolektibilitas kredit dengan beberapa rincian berikut. Nah, jadi untuk yang diberikan yaitu ada yang namanya skor 1, itu artinya kita memiliki skor 1, berarti kita selalu membayar angsuran atau cicilan pinjaman setiap bulannya dengan tepat waktu. Nah, kenapa selalu disebut dengan kredit lancar skor 1? Artinya sini menandakan bahwa pembayaran pinjaman atau kredit beserta bunganya tidak pernah melebihi jatuh tempo. Jadi jika teman-teman ketika pengajuan diberi nilai kredit skor 1, artinya teman-teman udah aman. Pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC dan bisa langsung di transfer ke rekening teman-teman jika teman-teman dalam pengajuannya mendapatkan nilai scoringnya skor 1. Nah, selanjutnya ada yang namanya skor 2. Nah, di sini bagi kita yang mendapatkan skor 2 berarti dalam perhatian khusus. Nah, untuk status kreditnya ataupun dalam perhatian khusus ini diberikan karena terdapat penunggakan cicilan. Nah, untuk skor 2 ini nanti akan diberikan kepada nasabah atau debitur yang dalam pembayarannya telat dalam waktu 1 hingga 90 hari. Jadi jika teman-teman mengalami pernah terlambat dalam pembayaran kurang lebih 1-90 hari, nanti teman-teman akan diberikan skor 2 ketika dalam pengajuan. Nah, untuk kategori skor 2 ini biasanya masih dipertimbangkan oleh pihak lembaga keuangan, teman-teman masih bisa mendapatkan pinjaman walaupun mendapatkan skor 2. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan skor 2, jangan berkecil hati. Di sana mereka masih bisa mempertimbangkan teman-teman bisa mendapatkan pinjaman. Nah, selanjutnya ada
yang namanya skor 3. Nah, untuk skor 3 ini bisa disebut dengan kredit tidak lancar. Ini diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar cicilan dalam kurun waktu 91 hari hingga 120 hari. Nah, di sini kita mendapatkan skor 3 karena kita di sini akan mendapatkan pengawasan ketat oleh pihak bank ataupun kreditur. Jadi umumnya untuk penerima skor 3 ini akan masuk ke daftar blacklist BI Checking. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak terhindar dengan yang namanya skor 3 ini? Jadi silakan dulu simak baik-baik, jangan di skip video saya ini ya teman-teman ya. Silakan ditonton sampai habis. Nah, selanjutnya ada yang namanya skor 4. Nah, skor 4 ini termasuk dalam kategori buruk. Nah, biasanya yang diberikan untuk skor 4 ini adalah kredit yang diragukan. Nah, jadi di sini para nasabah yang mengalami kredit macet dalam waktu 121 hari hingga 180 hari. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa tingkat kolektibilitasnya adalah buruk. Nah, untuk skor 5 di sini semakin tinggi skor BI Checking maka semakin buruk kemampuannya untuk membayar. Biasanya untuk skor 5 ini untuk kredit yang macet yang lebih dari 180 hari. Nah, jika teman-teman mengalami skor 5, artinya walaupun teman-teman mengajukan pinjaman di bank manapun ataupun di pinjaman online manapun atau di KPR, itu sudah dipastikan akan ditolak ya, karena teman-teman memiliki nilai skor yang lebih tinggi. Nah, lantas bagaimana sih cara kita bisa mengecek nama kita apakah kita termasuk ke dalam kategori skor 1 atau skor 5? Jadi silakan teman-teman cek yang saya bagikan berikut. Ada beberapa syarat untuk cek nama di BI Checking bagi perorangan, kemudian bagi debitur yang udah meninggal dunia, kemudian nama kita di badan usaha atau bisa dicek di Slik OJK. Silakan teman-teman cek baik-baik, jangan dicepetin. Berikut akan saya share cara mengecek untuk nama kita di BI Checking.